Good morning kids, how are you today? Kita bertemu lagi di pelajaran tematik kelas 6, tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan membaca teks kalian mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yuk kita mulai. Indonesia termasuk negara ASEAN. Dengan bergabungnya di ASEAN, maka Indonesia menjalin berbagai bentuk kerjasama di berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi. Bagaimana suatu negara dapat menjalankan roda perekonomian? Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Perhatikan gambar berikut. Dalam kegiatan wirausaha, pemilik usaha memerlukan banyak peralatan dan kebutuhan khusus. Contohnya dari ketiga gambar berikut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Contoh gambar pertama. Begitu pula dengan usaha fotokopi. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi. Selanjutnya, usaha salon atau pangkas rambut. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri, misalnya kursi salon. Ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti gunting dan mesin cukur. Yang terakhir, gambar wirausaha bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri, misalnya tenaga kerja. Ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti suku cadang kendaraan dan juga peralatan bengkel. Barang-barang yang didatangkan dari luar negeri yang seperti pada ketiga wirausaha tersebut tentunya mengalami proses yang panjang. Salah satu di dalam proses itu yaitu adanya kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dari negara yang memerlukan barang atau produk dengan negara yang membuat produk sendiri. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama di bidang ekonomi antar kedua negara. Kegiatan kerjasama tersebut dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu ekspor dan impor. Ekspor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Contohnya apel dari Indonesia, Malang diekspor ke Jepang. Selanjutnya impor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Contohnya, kosmetik dari luar negeri diimpor ke Indonesia. Salah satu peranan Indonesia dalam kegiatan ekonomi di ASEAN adalah sebagai berikut. Kegiatan ini berkaitan dengan ekspor dan impor. Contohnya, produk Indonesia yaitu batik yang diekspor ke luar negeri. Indonesia berperan sebagai negara penghasil batik yang kemudian dikirim ke berbagai daerah termasuk di negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Contoh yang kedua masih berkaitan dengan produk lokal Indonesia. Di sini Indonesia juga berperan sebagai pengekspor gerabah yaitu dari daerah Bantul. Gerabah ini kemudian diekspor ke daerah Amerika dan Eropa, kemudian ke Australia, bahkan juga ke sebagian daerah di Asia. Bisa kalian perhatikan di teksnya di buku kalian ya. Dari kedua teks sebelumnya kita dapat simpulkan, 1. Dalam kerjasama di bidang ekonomi, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara ASEAN. Kedua, Indonesia memiliki peran sebagai pengekspor. Misalnya, produk buatan lokal Indonesia seperti batik, gerabah, kebaya, dan sebagainya. Yang ketiga, Indonesia juga mengimpor produk dari luar untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Oke, dari kesimpulan tadi kita sudah tahu ya posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi di negara ASEAN bagaimana. Itu saja dari Miss. Thank you. Have a great day. Bye-bye.